Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka menunaikan sholat subuh secara berjamaah serta dilanjutkan dengan kajian subuh dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita selalu sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita merupakan bagian dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin. Baik, mungkin di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang ikhlas. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sidik tadi, ikhlas itu merupakan kata yang singkat, simpel, sederhana, namun namun sulit sekali untuk diimplementasikan atau sulit sekali untuk dilakukan. Secara bahasa, ikhlas itu bermakna bersih, suci, atau sedangkan secara harfiah, ikhlas itu berarti murni, jernih atau bersih. Secara istilah, ikhlas itu diartikan sebagai niat yang murni semata-mata mengharapkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan suatu perbuatan. Jadi ketika kita melakukan sebuah perbuatan, terus kemudian kita mempunyai maksud tertentu dalam melakukan perbuatan tersebut, tetapi maksud itu bukan semata-mata karena Allah Ta'ala, itu berarti kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang ikhlas, karena kita masih mengharapkan sesuatu di luar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, ikhlas juga berarti menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan perumpamaan, ikhlas itu layaknya dalam sebuah bangunan itu sebuah pondasi. Jadi ketika pondasi bangunan tersebut itu tidak kokoh, mungkin kebermanfaat dari bangunan tersebut itu tidak akan maksimal. Begitupun juga dengan ikhlas. Ikhlas juga bisa dikatakan sebagai perumpamaan antara jasad dan ruh. Ketika kita beramal tetapi kita tidak mempunyai niat yang ikhlas, bayangkan ketika sebuah jasad dan ruh itu tidak bisa bersatu, maka tentu saja tidak akan ada kehidupan. Begitupun juga dengan ikhlas. Jadi ketika kita sudah melakukan amal perbuatan, kemudian kita tidak mempunyai rasa ikhlas tersebut, maka amal tersebut juga tidak akan banyak ada manfaatnya. Bagaimana orang yang ikhlas? Sebenarnya ikhlas itu sulit untuk diukur, karena ikhlas itu datangnya dari dalam hati seseorang. Jadi sulit sekali untuk mengukur kadar keikhlasan seseorang. Tetapi di sini ada beberapa ciri-ciri yang dikatakan sebagai seseorang yang ikhlas. Antara lain, yang pertama, keikhlasan hadir bila kita takut akan popularitas. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, sedikit sekali kita melihat orang yang tidak menyukai kedudukan dan jabatan. Seseorang bisa menahan diri dari makanan, minuman maupun harta, namun ia tidak sanggup menahan diri dari iming-iming kedudukan. Bahkan ia tidak segan-segan merebutnya meskipun harus menjegal kawan ataupun lawan. Oleh karena itu, tak heran jika para ulama salaf banyak menulis buku tentang larangan mencintai popularitas, jabatan atau riya. Ini mungkin kita sering menjumpai ya, baik itu di lingkungan kantor maupun di lingkungan kehidupan sehari-hari. Mungkin ada oknum-oknum tertentu yang menghalalkan segala cara agar popularitas
ramai atau popularitasnya lebih terkenal, ataupun menghalalkan segala cara agar pangkat dan jabatannya itu naik, meskipun ibaratnya istilahnya sikut-sikutan dengan teman saya sendiri. Fudail bin Iyad berkata, jika Anda mampu untuk tidak dikenal oleh orang lain, maka laksanakanlah. Anda tidak merugi sekiranya Anda tidak terkenal. Anda juga tidak merugi sekiranya Anda tidak disanjung oleh orang lain. Demikian pula, jangan gusar jika Anda menjadi orang yang tercela di mata manusia, tetapi menjadi manusia yang terpuji dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, ucapan para ulama tersebut bukan menyerukan agar kita mengasingkan diri dari khalayak ramai. Ucapan tersebut adalah peringatan agar dalam mengarungi kehidupan kita tidak terjebak dalam jerat hawa nafsu duniawi semata. Dalam hal ini yang dilarang adalah kita meminta untuk dipopulerkan. Jadi kita mohon-mohon atau kita meminta untuk dipopulerkan supaya terkenal dan lain seterusnya, meminta jabatan, sikap rakus pada kedudukan dan seterusnya. Tetapi apabila kita tidak sengaja menjadi populer, ya itu ceritanya akan berbeda. Kemudian yang kedua, ikhlas hadir saat mengakui bahwa diri kita memiliki banyak kekurangan. Karena tidak ada manusia yang sempurna, pasti setiap manusia memiliki kekurangan. Terkadang orang tersebut tidak mau mengakui kekurangan tersebut, berarti itu juga belum bisa dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas selalu merasa dirinya memiliki banyak kekurangan. Ia merasa belum maksimal dalam menjalankan segala kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ia tidak pernah memiliki perasaan ujub dengan setiap kebaikan yang dikerjakannya. Sebaliknya, ia cemas dengan apa yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa selalu bersikap rendah hati dalam berbagai tindakan yang telah dikerjakan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mengeluarkan rezeki yang dikaruniakan kepada mereka, sedang hati mereka takut bahwa mereka akan kembali pada Tuhan mereka. Apakah mereka itu orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berzina, dan orang peminum minuman keras, sedang mereka takut akan siksa dan murka Allah Azza wa Jalla? Rasulullah SAW menjawab, bukan, wahai putri Abu Bakar, mereka itu adalah orang-orang yang rajin sholat, berpuasa, dan sering bersedekah, sementara mereka khawatir amal mereka tidak diterima. Mereka bergegas dalam menjalankan kebaikan, dan mereka orang-orang yang berlomba. Kemudian yang ketiga, keikhlasan hadir ketika kita lebih cenderung menyembunyikan amal kebajikan. Mungkin sebagian orang ada yang suka mengekspos atau memamerkan, saya bersedekah, saya beramal, ataupun sebagainya. Orang-orang yang tulus adalah orang yang tidak ingin amal perbuatannya diketahui oleh orang lain. Jadi ibarat istilahnya tangan kanan memberi, tangan kirinya tidak tahu. Ibarat pohon, mereka lebih senang menjadi akar yang tertutup tanah. Jadi kalau akar itu kan tertutup tanah, Bapak Ibu, meskipun tidak terlihat dengan kasat mata karena tertutup tanah, tetapi akar pohon itu bisa menghidupi pohon secara keseluruhan. Dia tidak pernah menampilkan dirinya, tetapi perannya sangat penting dalam kehidupan sebuah pohon itu sendiri. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang telah menanamkan setiap keikhlasan dalam dirinya cenderung akan lebih suka menutupi setiap apapun amal kebaikan yang diperbuatnya.
karena orang tersebut tidak mau atau menghindari sifat riya dari dalam dirinya. Suatu hari Umar bin Khattab pergi ke Masjid Nabawi. Ia mendapati Mu'adz sedang menangis di dekat makam Rasulullah SAW. Umar menegurnya, "Mengapa kau menangis?" Mu'adz menjawab, "Aku telah mendengar hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, riya sekalipun hanya sedikit, ia termasuk syirik. Dan barang siapa memusuhi kekasih-kekasih Allah, maka ia telah menyatakan perang terhadap Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik, yang bertakwa serta tidak dikenal. Sekalipun mereka tidak ada, mereka tidak hilang, dan sekalipun mereka ada, mereka tidak dikenal. Hati mereka bagaikan pelita yang menerangi, mereka keluar dari segala tempat yang gelap gulita." Ibnu Majah dan Baihaqi. Kemudian ciri-ciri yang keempat, ikhlas ada saat cinta dan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda keikhlasan saat seseorang menyatakan cinta dan benci, memberi atau menolak, ridho dan marah kepada seseorang atau sesuatu karena kecintaan yang ada tertuju pada Allah Subhanahu wa taala dan keinginan membela agamanya, bukan karena kepentingan pribadi semata atau menurutkan hawa nafsu semata. Sebaliknya, Allah mencela orang-orang yang berbuat seperti itu. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mencela tentang pembagian zakat jika mereka diberi sebagian daripadanya. Mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan mereka serta mereka menjadi marah. Quran Surat At-Taubah ayat 58. Ciri-ciri yang kelima, keikhlasan ada ketika Anda mengutamakan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Tidak sedikit manusia hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Bila orang itu menuntun pada keridhaan Allah, sungguh kita sangat beruntung. Tetapi tidak jarang orang yang memakai kekuasaannya untuk memaksa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah keikhlasan kita sebenarnya diuji, memilih keridhaan Allah atau keridhaan manusia yang mendominasi diri kita. Padahal kita seharusnya seperti pilihan Masyitoh, si tukang sisir anak Fir'aun. Ia lebih memilih keridhaan Allah daripada harus menyembah Fir'aun. Ciri-ciri yang keenam, keikhlasan hadir saat sabar atas panjangnya perjuangan. Mungkin terkadang sebagian dari kita mengeluh, kenapa ujiannya kok tidak selesai, kenapa cobaannya datang silih berganti, dan lain seterusnya. Jadi keikhlasan seseorang itu akan diuji ketika diuji oleh waktu, ketika dimana sepanjang hidup banyak sekali menemui cobaan atau ujian. Ketegaran dalam diri untuk menegakkan kalimatnya di muka bumi, walaupun tahu jalannya sangat jauh, senantiasa hasilnya belum pasti, dan kesulitan sudah di depan mata saat diuji. Hanya orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keikhlasan hati yang sangat tegar menempuh jalan panjang ini. Ketika seseorang dihadapkan pada sebuah penantian panjang akan suatu hal yang sangat diidamkan, akan timbul secara naluriah sikap ikhlas dalam diri orang tersebut dalam menerima segala hal apapun yang terjadi pada dirinya dan pengharapannya tersebut. Keikhlasan kita akan diuji oleh waktu. Sepanjang hidup kita adalah ujian. Ketegaran kita untuk menegakkan kalimatnya masih sangat jauh. Seperti cobaan yang diterima oleh Nabi Nuh yang giat tanpa lelah selama 950 tahun berdakwah. Atau seperti Umar bin Khattab yang berkata, jika ada 1000 mujahid berjuang di medan juang, aku salah satu di antaranya. Jika ada 100 mujahid yang berjuang di medan juang,
aku satu di antaranya. Jika ada 10 mujahid berjuang di medan juang, aku satu di antaranya. Dan jika ada 1 mujahid berjuang di medan juang, itulah aku. Jadi terkadang kita tidak bisa menerima keikhlasan ketika kita dihadapkan oleh suatu masalah atau suatu musibah yang datangnya itu secara dalam waktu yang lama atau secara terus-menerus. Itu juga bisa menunjukkan tingkat keikhlasan seseorang. Kemudian ciri-ciri yang ketujuh, ikhlas ada saat kita tidak masalah ditempatkan sebagai pemimpin atau prajurit. Kalau mungkin dalam konteks kehidupan kita, terkadang misalnya di kantor, ada kita yang sudah lama di kantor tersebut kok jabatannya begini-begini aja, terus tiba-tiba ada orang yang belum lama masuk kok tiba-tiba naik jabatan. Nah itu keikhlasan kita juga diuji ketika kita menemukan keadaan yang semacam itu. Atau kalau dalam konteks zaman Rasulullah, bisa ditempatkan sebagai pemimpin atau prajurit, itu juga bisa menunjukkan tingkat keikhlasan seseorang. Rasulullah SAW melukiskan tipe orang seperti itu dengan perkataan, beruntunglah seorang hamba yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah, sementara kepala dan tumitnya berdebu. Apabila ia bertugas menjaga benteng pertahanan, ia benar-benar menjaganya. Dan jika ia bertugas sebagai pemberi minuman, ia benar-benar melaksanakannya. Itulah yang terjadi pada diri Khalid bin Walid saat Khalifah Umar bin Khattab memberhentikannya dari jabatan panglima perang. Khalid tidak kecewa, apalagi sakit hati, sebab ia berjuang bukan untuk Umar, bukan pula untuk komandan barunya Abu Ubaidah. Khalid berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak masalah ditempatkan sebagai pemimpin maupun prajurit, karena pada dasarnya perjuangan itu semata-mata bukan untuk memperjuangkan pemimpinnya atau bukan untuk memperjuangkan panglimanya, karena perjuangan itu semata-mata dilakukan karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak masalah posisinya sebagai apa, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri yang ke-8, ikhlas hadir ketika kita merasa gembira melihat teman dalam keadaan yang kelebihan. Kelebihan di sini berarti melihat teman itu mendapatkan sesuatu yang berlebih, entah itu rezekinya dan lain seterusnya. Terkadang dalam kehidupan bertetangga kita tidak lepas dari sifat-sifat yang nauzubillah kita miliki. Salah satunya misalkan iri, tetangga beli mobil baru misalkan, atau tetangga beli motor baru, kita merasa panas nih, kok saya belum bisa. Nah itu juga bisa menunjukkan tingkat keikhlasan seseorang. Menerima orang lain memiliki kelebihan yang tidak kita miliki merupakan perkataan yang sangat sulit atau perkara yang sangat sulit, apalagi jika orang tersebut adalah junior kita dari segi usia dan segi pengalaman. Hal semacam itu secara nafsu sangatlah sulit diterima. Namun sebaliknya dapat ditemukan pada orang yang ikhlas, yang mampu memberi kesempatan kepada orang yang mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengambil bagian dari tanggung jawab yang dipikulnya, dan malah memotivasi diri untuk saling bertanya dan berbagi pengalaman serta belajar dari kelebihan yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Jadi ciri-ciri tadi saya kutip dari LIM tahun 2010. Kemudian pada dasarnya keikhlasan itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa aspek-aspek yang bisa diterapkan dalam keikhlasan. Yang pertama, kita bisa ikhlas dalam beramal atau bersedekah. Salah satu aspek penting dari penerapan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam beramal soleh. Aspek ini berkaitan dengan keikhlasan
keikhlasan kita dalam memberi sedekah atau bantuan kepada fakir miskin, menolong orang yang tidak mampu, atau menjadi donatur dari berbagai lembaga sosial yang sangat membutuhkan dana demi menghidupi kegiatan operasionalnya. Misalkan seperti yayasan yatim piatu dan lain seterusnya. Maka penerapan ikhlas di sini itu tidak ada kaitannya dengan status sosial. Apakah seseorang tersebut kaya atau apakah seseorang tersebut miskin. Karena orang yang kaya ketika memberi bantuan itu bukan tidak mungkin tingkat keikhlasannya tinggi, begitupun juga sebaliknya ketika orang yang menengah ke bawah terus kemudian dia bersedekah atau beramal, mungkin juga dia memiliki tingkat keikhlasan yang tinggi. Jadi ikhlas itu tidak bisa ditentukan apakah dia berstatus sosial yang tinggi maupun berstatus sosial yang rendah. Sebagai seorang muslim, kita juga mempunyai kesempatan untuk beramal kepada sesama meskipun nilainya tidak sebesar apa yang kita harapkan. Jadi misalkan kita pengennya bersedekah dalam jumlah yang banyak, tetapi apa daya kita hanya memiliki nominal yang kecil, maka yang penting adalah tingkat keikhlasan seseorang tersebut ketika beramal. Maka Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal sesuai dengan keikhlasan kita dalam memberi. Umat Islam dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbanyak perbuatan baik. Sikap baik ini juga harus termasuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya manusia. Jadi baik yang dimaksud di sini adalah baik di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan baik di mata manusia. Jika dipelajari secara mendalam, semua ayat dalam Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah-sunnahnya adalah berisi kebaikan. Salah satunya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Atau dalam surat yang lain juga tertuliskan yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Namun kebaikan saja sebenarnya tidak akan cukup karena belum tentu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh rasa ikhlas. Tadi seperti yang di awal saya katakan bahwa ikhlas dan amal itu ibaratnya sebuah jasad dan ruh. Jadi ketika jasad dan ruh itu tidak menyatu, ya kita tahu sendiri apa yang akan terjadi. Begitupun juga dengan perbuatan amal tanpa didasari oleh rasa keikhlasan, itu juga amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam berbuat baik atau beribadah berarti melakukannya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Atau ibadah yang dilakukan itu sudah seharusnya kita niatkan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Terkadang kita menemukan ketika ada orang yang bersedekah atau bersedekah kemudian posting di sosial media atau di status WA atau di sosial media lainnya, oh saya sudah bersedekah dan lain seterusnya. Berarti menunjukkan bahwa orang tersebut sebenarnya tidak memiliki rasa ikhlas karena amal perbuatannya atau sedekah yang dilakukannya itu ingin dilihat oleh orang lain. Padahal seharusnya setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu orang lain tidak perlu mengetahuinya. Kita semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat lain menyebutkan dalam surat Al-Ashraf ayat 29 yang artinya, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah luruskanlah
muka dirimu di setiap sembah, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Kemudian penerapan atau implementasi ikhlas itu juga bisa dalam kegiatan beribadah. Aspek lain dalam penerapan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari adalah ikhlas dalam beribadah. Aspek ini berkaitan langsung dengan keperibadatan seseorang hamba dengan Sang Penciptanya. Ikhlas dalam beribadah adalah meniscayakan penghambaan secara totalitas dari seorang hamba sebagai pengabdian tanpa mengharap balasan apa-apa. Pada intinya, keikhlasan beribadah menempati posisi penting dalam keimanan seseorang, yang mana mencerminkan niat tulus untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Dalam menjalankan kehidupan, kita seringkali mendengar dan mengatakan, aku ikhlas kok, atau mungkin ikhlasin aja, atau kalimat yang mirip dengan itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar ikhlas? Tidak dapat kita pungkiri bahwa ikhlas adalah salah satu amal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tingkatannya pun sudah sangat tinggi, karena kita mengucapkan saya ikhlas, itu dalam hatinya juga belum tentu ikhlas yang sesungguh-sungguhnya. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Atau biasanya para ulama menganalogikan seperti surat Al-Ikhlas, yang di dalamnya itu tidak ada satupun kata ikhlas. Jadi ikhlas yang benar-benar hakiki ikhlas itu dirasakan dalam hati, bukan di dalam perkataan. Karena kita mengatakan ikhlas, belum tentu hati kita juga merasa ikhlas. Umat Islam diperintahkan untuk selalu ikhlas atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk atas ibadah sholat yang telah diperintahkannya. Sebagaimana yang terdapat di dalam salah satu ayat Al-Quran, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaati semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dalam ayat tersebut mengandung beberapa hal yang harus dicermati. Yang pertama, kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Setiap ibadah yang dilaksanakannya mesti ikhlas, yakni harus bersih dari segala hal yang akan membuat ibadah itu rusak, seperti riya dan lain seterusnya. Kemudian untuk membuktikan keikhlasan dengan melaksanakan sholat serta zakat sesuai dengan waktunya. Jadi ketika kita mau melakukan ibadah itu juga harus didasari dengan rasa keikhlasan. Kemudian yang ketiga, ikhlas itu bisa diterapkan dalam bertauhid. Dengan tauhid yang benar, Allah akan secara sinergis mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan Nabi Muhammad. Orang mungkin bisa memperlihatkan akhlak yang baik seperti senyum atau menolong orang lain dalam kesulitan, namun motifnya bisa bermacam-macam. Terkadang senyum seseorang itu bisa ditafsirkan dengan hal yang berbeda-beda, dan belum tentu senyum itu bisa menunjukkan tingkat keikhlasan seseorang. Di antaranya, sebaik-baiknya senyum adalah senyum yang diniatkan supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal yang lain. Kemudian yang terakhir, ikhlas juga bisa diterapkan dalam menuntut ilmu atau belajar. Penanaman cinta belajar dengan sesungguh-sungguhnya bukan hanya untuk bertujuan untuk meraih prestasi akademis semata, namun juga untuk membiasakan diri agar ikhlas dalam belajar.
Aspek ini sangat penting karena menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu, kewajiban itu harus disertai dengan rasa atau dengan niat yang ikhlas, yakni semata-mata ingin mendapatkan atau memperdalam ilmu dan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Jadi ketika adik-adik belajar itu harus dengan rasa yang ikhlas, niatkan belajar itu dilakukan untuk memperdalam ilmu dan niatkan agar belajar itu tujuannya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa niat ikhlas dalam menuntut ilmu adalah sebuah keniscayaan bagi setiap umat yang ingin menghilangkan kebodohan demi menyelamatkan diri dari malapetaka ataupun dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi sudah dijelaskan beberapa ciri-ciri orang yang ikhlas. Sekarang kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki rasa ikhlas yang ikhlas sebenar-benarnya, bukan ikhlas yang hanya di dalam mulut saja saya ikhlas, tetapi dalam hatinya masih memiliki rasa yang bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah tetapi ingin dilihat oleh orang lain. Berarti diri kita belum benar-benar memiliki rasa ikhlas. Jadi ikhlas itu hal yang sederhana tetapi sangat sulit dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi ikhlas. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Kesalahan itu murni datangnya dari diri saya pribadi, dan segala kelebihan yang bisa diambil dari apa yang sudah saya sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.